Netizen, kembali lagi bersama saya Amara Nufa dan tentunya selamat datang di Tell You Talk episode ke-27. Kali ini di episode 27, hal-hal yang membanggakan banyak banget dari kampus Telkom ya. Tentunya nggak kalah membanggakan juga dari dari episode-episode sebelumnya nih ya. Nih, yang segmen pertama ini akan ada topik pembahasan yang seru banget. Karena tentunya nih, Telkom University merupakan salah satu kampus di Indonesia yang concern pada lingkungan. Nah, saat ini TELU juga menduduki posisi ke-9 UI Green Metric di Indonesia. Nah, baru-baru ini mahasiswa Telkom University tentunya mengikuti kompetisi inovasi kampus berkelanjutan Indonesia atau IKB 2021 yang diselenggarakan oleh SDGs Center Universitas Lampung atau disingkat Unila Green Metric. Nah, ini tuh bekerja sama dengan UI Green Metric. Nah, TELU juga berhasil meraih juara 1 pada kompetisi ini. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut nih, Ama sekarang sudah kedatangan narasumber kita, yaitu ada Yusuf, ada Ahdan, dan juga Pramudia. Hai guys, apa kabar? Halo Teh, alhamdulillah baik Teh. Baik ya, boleh diperkenalkan ada siapa aja, jurusan apa, prodi apa, tahun berapa? Iya, perkenalkan saya dulu mungkin Teh ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Baskara dari jurusan D3 Rekayasa Perangkat Lunak Aplikasi Fakultas Ilmu Terapan angkatan 2019 Teh. Mungkin teman-teman yang lain. Oke, perkenalkan nama saya Ahdan Maswaji dari jurusan D3 RPLA juga, angkatan 2019 sama kayak Yusuf. Terima kasih. Ya, perkenalkan nama saya Pramudia Putra Pamungkas dari D3 RPLA angkatan 2019 juga. Oke, semuanya seangkatan ya ternyata. Oke, masih sangat muda ya. Berarti 2019 ini kalian semester berapa berarti sekarang? Baru naik semester 5 Teh. Naik semester 5, wow luar biasa ya. Tadi Ama mengulas sedikit nih ya tentang prestasi kalian dan keikutsertaan kalian juga pada kompetisi yang tadi Ama sebutkan ya. Nah sekarang boleh dijelaskan oleh salah satunya, boleh sama siapapun ya silahkan, tentang kompetisi ini. Seperti apa mungkin, seperti penjelasan lombanya, seperti apa perjalanan selama lombanya, ataupun juga dari awal-awal mula keikutsertaan kalian seperti apa, terus kemudian juga waktu penyelenggaraan dan juga bidang yang kalian ikuti lombanya seperti apa, silakan. Mau sama siapa, mau Ahdan, Pramudia atau Yusuf? Mungkin saya masuk aja dulu ya Teh. Jadi terkait kompetisi ini adalah kompetisi inovasi kampus berkelanjutan yang dilaksanakan secara nasional oleh Unila, terkhususnya di Unila Grand Matrix yang bekerjasama dengan UI Grand Matrix. Jadi kompetisi ini dilaksanakan untuk mencari inovasi-inovasi baru terkait bagaimana kampus berkelanjutan atau salah satu dari tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, dalam kompetisi ini juga terbagi menjadi 2 kategori Teh. Ada kategori karya tulis ilmiah dan videografi. Untungnya kami saat itu masuk di karya tulis ilmiah. Jadi kami memilih kategori karya tulis ilmiah untuk mengikuti kompetisi ini. Kayak gitu Teh. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih, tadi sudah cukup dijelaskan oleh Yusuf ya tentang seperti apa kompetisi ini nih ya. Tadi juga ada kayak karya tulis ilmiah gitu ya Yusuf ya. Benar, nah benar. Selanjutnya nih, siapa yang mau jawab boleh bebas ya. Ama pengen tahu juga nih seperti apa sih karya yang diciptakan pada ajang ini? Oke, baik Teh. Jadi karya yang kami ciptakan di ajang ini judulnya tuh bentar deh. Oke. Oke. Jadi karya yang kami ciptakan di ajang ini judulnya tuh Carbon Care, social media platform berbasis carbon footprint kalkulator dalam rangka mengurangi dampak perubahan iklim untuk mendukung inovasi kampus berkelanjutan di lingkungan Telkom University. Itu judul karya tulis kami, di mana karya tulis kami ini kami angkat sebenarnya dari hal yang dekat dengan kami. Jadi di D3 RPLA itu di tiap akhir semester atau di tingkat setiap kenaikan tingkat, kami itu punya namanya proyek tingkat.
Nah, proyek tingkat ini adalah tugas berbasis proyek. Ya, jadi sebenarnya karya tulis ilmiah kami ini adalah proyek yang kami angkat di tingkat 2. Jadi kenapa bisa kami angkat ini? Pertama, jadi kami saat itu mendiskusikan terkait apa sih yang ingin kita angkat di proyek tingkat 2, dan kita tertarik sama salah satunya itu isu terkait perubahan iklim, karena ini masalah yang kompleks, sehingga kita masukkan ke proyek tingkat 2, dan kebetulan saat itu kami juga mendapatkan nilai yang baik di proyek tingkat 2, dan kebetulan karena produknya bagus, kami berkonsultasi sama dosen pembimbing untuk mengikuti ini di kompetisi, salah satunya ini IKB, Inovasi Kampus Berkelanjutan, karena ini sejalan dengan tujuan Telkom University juga sebagai kampus yang mendorong lingkungan yang aman, bersih, dan lebih hijau ya. Jadi kami tertarik untuk terlibat langsung dan berkontribusi, sehingga makanya carbon footprint ini adalah salah satu cara dari kami untuk mengurangi jejak karbon, terutama mahasiswa, karena mahasiswa sendiri sudah paham atau sadar terkait perubahan iklim, tapi tidak tahu bagaimana cara memulainya, seperti itu. Bagaimana cara memulai untuk mengurangi dampaknya. Dampaknya seperti apa gitu ya. Tadi udah dijelaskan belum Yusuf yang tanggal-tanggalnya dari tanggal 28 Juni prosesnya udah belum tadi? Belum. Nah, boleh sekarang aku tanyain ya. Ya nanti aku tanyain. Oke, aku tanyain ya. Oke, Telutizen. Nah, kalau untuk prosesnya nih, tadi belum jelas ya diungkapin oleh Yusuf. Ama boleh tahu nggak sih prosesnya seperti apa, dari mulai tanggal berapa nih waktunya, terus kenapa juga kalian mengikuti kompetisi ini? Silakan, mungkin dari Yusuf boleh. Baik Teh, jadi kegiatan ini dilaksanakan di Zoom meeting pada di Zoom meeting dan Universitas Lampung. Nah, periode pendaftarannya itu dibuka kalau tidak salah sebelum tanggal 28, dan proses seleksinya itu dilaksanakan 28 sampai 1 Agustus untuk kita submit karya tulis ilmiah. Kemudian di tanggal 2 sampai 9 Agustus itu proses seleksi. Jadi setelah kita submit, panitia menyeleksi, dan di tanggal 10 adalah pengumuman finalis dari kompetisi karya tulis ilmiah dan videografi tadi. Dan kemudian setelah pengumuman finalis, kami diminta untuk melakukan pitching kepada dewan juri. Nah, pitching ini dilakukan di tanggal 13 Agustus 2021, dan di tanggal 13 juga itu langsung pengumuman. Jadi setelah kami pitching langsung pengumuman, dan di situ ada 20 besar di berbagai universitas kayak UGM dan lain-lain kayak gitu Teh. Oke, banyak ya ternyata ya yang mengikuti kompetisi ini ya dari berbagai kampus di Indonesia ya tentunya. Nah, tadi kembali lagi ke karya ilmiah yang udah kalian buat nih, Yusuf dan kawan-kawan ya, Ahdan dan Pramudia juga nih. Tadi kan kalian membahas judul karya ilmiah kalian ini berupa Carbon Care nih ya, Social Mobile Platform berbasis Carbon Footprint Calculator. Tadi juga sudah cukup dijelaskan oleh Yusuf ya, seperti apa penjelasannya tentang inovasi ini. Tapi Ama juga pengen tahu nih cara kerjanya seperti apa. Boleh mungkin sama Ahdan? Mungkin bisa saya jelaskan. Oke, Pramudia siap. Jadi cara kerjanya itu yang paling kami utamakan itu kalkulator karbon. Nah, jadi ntar user itu bisa memasukkan aktivitas sehari-harinya, misalkan seperti menaiki motor, mobil, atau menyalakan TV dan lampu dan sebagainya. Nah, nanti itu user bisa memasukkan tuh kategori masing-masingnya, misalkan menggunakan motor. Nah, nanti user memasukkan berapa jauh dia menggunakan motor itu, misalkan 1 km. Nah, ntar habis dimasukkan jaraknya itu, ntar langsung keluar tuh hasil penggunaan karbonnya. Nah, kemudian yang fitur tambahan lainnya itu kayak sosial media. Nah, itu buat membangun kayak motivasi lah, misalnya untuk menerapkan kehidupan ramah lingkungan. Nah, misalkan suatu user memposting dia menanam pohon sekian. Nah, tujuannya itu untuk memotivasi user-user lain tuh. Oh, dia menanam pohon sekian, ikut-ikut aja lah untuk supaya lingkungannya lebih
terawat dan sebagainya. Nah, selain itu juga fitur sosmed ini juga diperuntukkan agar terwujudnya suatu kolaborasi antar user. Karena di fitur ini juga terdapat fitur map juga. Jadi ntar user tidak hanya memposting, dia juga memposting lokasinya tersebut agar user lain bisa tahu, oh tempatnya di sini. Misalkan seseorang membutuhkan bantuan nih di lokasi ini untuk menanam pohon sekian. Nah, user lain itu bisa tahu kalau dia membutuhkan bantuan sekian orang kayak gini. Nah, dia bisa mendatangi ke lokasinya melalui mapnya kayak gitu. Dan juga ada fitur news sama berita. Itu tujuannya untuk supaya user tetap up to date tentang kondisi-kondisi iklim dan sebagainya yang terbaru kayak gitu. Oke. Oh, udah langsung ke fitur-fiturnya. Ternyata cukup banyak ya fitur-fiturnya Pramudia ya yang kalian bikin ya. Nah, sebelum melangkah lebih jauh ke sana juga, idenya ini nih, siapa yang mulai mencetuskan dan kenapa kalian untuk akhirnya memutuskan memilih untuk membuat alat tersebut? Sebenarnya tuh untuk ide awal ini udah dijelaskan secara singkat tadi oleh Yusuf. Itu sebenarnya dari proyek tingkat kami di semester sebelumnya seperti itu. Jadi waktu itu tuh ada suatu mata kuliah tentang proyek tingkat. Nah, di situ kita membangun suatu tim bertiga nih. Nah, awalnya kita berdiskusi terkait ide-idenya. Nah, salah satu dari kami yaitu Yusuf itu mengusulkan gitu tentang ide tentang iklim. Nah, dari situlah ide Rekarbon ini dimulai. Terus juga ide tentang lingkungan ini kan sebenarnya bukan muncul begitu saja gitu kan. Itu sebenarnya tuh terkait karena ada masalah juga. Bukan hanya di Indonesia tapi juga di lingkungan global, secara global. Bahkan permasalahan lingkungan ini juga sebenarnya udah dimasukkan ke dalam salah satu SDGs atau Sustainable Development Goals, di mana salah satu poinnya yaitu poin ke-13 kalau nggak salah itu tentang perubahan iklim seperti itu. Jadi kita kaitkan nih antara ide proyek tingkat kami dengan target SDGs yang poin ke-13 itu seperti itu. Oke. Wah, sangat peduli lingkungan, berarti memang kalian basicnya ya, alhamdulillah loh, generasi muda ada yang memikirkan lingkungannya ya. Dan untuk implementasinya nih, kan tadi Pramudia udah cukup menjelaskan juga seperti apa fitur-fitur yang ada di alat kerja yang sudah kalian buat juga nih. Implementasinya apakah sudah detailnya sudah mulai diimplementasikan atau nanti juga akan berkembang lagi ke tempat lainnya atau gimana, teman-teman? Mungkin saya jawab ya Teh. Untuk implementasinya sendiri, saat ini kami masih selalu melakukan pengujian dan evaluasi. Jadi produknya itu kami masih kembangkan lagi, karena mungkin ada beberapa ketika di prototipe 1, prototipe 2 mungkin ada beberapa kesalahan, jadi kami kembangkan lagi. Dan untuk implementasinya sendiri kami berharap kerjasama dari pihak Telyu juga untuk bisa mengimplementasikan produk kami ini bukan cuma sebatas proyek tingkat, tapi sebuah produk karya nyata yang bisa diimplementasikan bahkan di lingkungan kampus. Karena target utama kami juga adalah mahasiswa sebagai orang-orang penggerak yang menyelesaikan masalah yang kompleks ini, yaitu perubahan iklim kayak gitu sih. Jadi saat ini kami sedang mengembangkan lagi produknya, karena ada beberapa fitur lagi yang kami sedang kembangkan sehingga bisa memaksimalkan dan juga bisa membuat user itu nyaman dalam penggunaan aplikasinya. Oke. Untuk aplikasinya sendiri nih, Ama juga kepo, sekarang udah jadi, udah fix gitu, udah bisa di-download, atau masih proses lagi? Sebenarnya kemarin udah jadi aplikasinya, cuman ada beberapa yang kami kembangkan karena rencananya aplikasinya ini bukan cuma sebagai kalkulator karbon atau penghitung jejak karbon, tapi sebagai wadah penggerak untuk orang-orang juga bisa membuat berbagai kegiatan atau kolaborasi, sehingga bukan cuma gerakan individu yang terjadi, tapi ada gerakan komunalnya juga, gerakan bersama. Nah, saat itu ini yang lagi kami kembangkan untuk di aplikasinya. Jadi belum benar-benar launching sih sebenarnya. Rencana kapan? Insya Allah Teh, dalam ya. waktu dekat Insya Allah. Amin. Dilancarkan semuanya pokoknya ya. Tapi mungkin ada rencana nggak sih terdekat dari kalian sendiri
bersama mungkin atau masing-masing gitu ya? Apakah selanjutnya kalian akan membuat alat lagi ke depannya atau mungkin ada kompetisi yang bakal kalian ikutin? Mungkin dari saya, Teh. Untuk rencana ke depannya mungkin kita tuh targetnya tentang kompetisi karena kita masih ingin gitu, gimana sih kira-kira produk kami ini kalau misalkan ditandingkan dengan produk yang lain, apakah masih cukup mumpuni atau enggak gitu. Nah, terkait kami untuk membuat produk lagi atau enggak, sebenarnya dari saya sih sendiri mungkin belum, tapi kita sedang membangun sebuah fitur baru gitu untuk si Recarbon ini. Jadi kami sedang mengembangkan suatu fitur baru itu sebuah fitur challenge. Di dalamnya tuh sebenarnya tuh isinya tentang pendidikan yang berbasis gamifikasi kayak gitu. Jadi targetnya adalah Recarbon ini gak cuma nanti diterapkan untuk kampus saja, tapi juga bisa diterapkan untuk pendidikan yang lebih muda lagi. Mungkin untuk SD atau SMP, karena untuk pendidikannya lebih muda kan tentunya harus ada pendekatan yang lebih beda gitu kan, karena anak-anak ya mungkin jadi cocoknya mungkin ke gamifikasi seperti itu. Oke, jadi rencana kalian ke depannya untuk mengembangkan produk ini lebih luas lagi ya, berarti ya. Oke, nggak akan ada kompetisi terdekat yang bakal kalian ikutin? Untuk kompetisi kita di tanggal pertengahan September itu bakal ada kompetisi lagi yaitu LIDM. Nah itu kita juga lagi nantinya udah di tahap pitching mau final gitu. Semoga kita dapat lagi sih di situ. Oke, amin lancar-lancar semuanya ya. Semoga diberi kemudahan juga buat kalian ya, amin ya. Nah untuk selanjutnya nih terakhir dari Ama juga pengen nanya, penasaran juga nih kalian, kira-kira harapan dari kalian mungkin secara luas atau mungkin secara mendekatnya seperti apa, mungkin harapan dari entah produknya ini atau harapan dari lingkungan kita juga ingin seperti apa mungkin dari kalian satu-satu ya. Boleh dari Yusuf, Ahdan, Pramudia semuanya kebagian untuk pertanyaan ini, silakan. Dari siapa dulu? Ya, baik Teh. Untuk harapan kami terkait produk ini ya. Harapan kami sih sebenarnya produk ini bukan sebatas produk proyek tingkat, tapi bisa menjadi karya yang bisa dikembangkan di tahap kampus atau bahkan tahap pendidikan secara meluas, baik di tingkat SMA dan lain sebagainya. Makanya itu dari saat ini kami sedang melakukan riset, apakah kurikulum mendukung hal ini dan bagaimana sih hubungannya produk ini dengan kampus Merdeka, sehingga ini bisa terkoneksi antara kampus Merdeka, artinya orang-orang yang mau merdeka belajar dari mana saja dan di mana saja dengan aplikasi yang kami kembangkan, sehingga salah satu tujuan kami adalah perubahan iklim ini bukan cuma gerakan individu tapi gerakan komunal yang bisa kita bergerak secara bersama-sama untuk selesai. Jadi harapan kami adalah proyek ini bisa menjadi produk yang bisa bukan menghilangkan mungkin, tapi bisa mengurangi atau mencegah dampak perubahan iklim yang lebih parah untuk masa yang akan datang, untuk masa kami memimpin kayak gitu. Oke. Mungkin dia tambahan dari Ahdan dan juga Pramudia, mungkin harapan untuk lingkungan kita nih ke depannya ingin seperti apa? Singkat boleh dari Ahdan. Oke, mungkin dari saya mungkin untuk lingkungan ya, karena ini terkait lingkungan, harapannya sih karena mungkin dengan produk kami itu karbon yang ada di bumi ini lebih menipis seperti itu, atau mungkin berkurang atau mungkin diminimalisir. Saya harap nantinya lingkungan di Indonesia terutama ya itu bisa lebih asri lagi, terus juga untuk kedepannya bisa dinikmati oleh generasi-generasi kita yang lebih muda seperti itu. Karena dengan produk kami atau Recarbon itu kita targetkan agar manusia-manusia atau masyarakat itu bisa mengimplementasikan gaya hidup yang lebih ramah lingkungan, atau mungkin bisa menjaga pola hidup yang lebih sehat gitu. Bukan hanya untuk diri sendiri tapi untuk lingkungan yang kita rawat juga seperti itu. Mungkin itu dari saya. Pramudia sekarang. Ya, harapan saya lebih ke aplikasinya aja ya. Oh, boleh. Ya, harapan saya supaya aplikasinya itu lebih populer, terutama di kaum-kaum pecinta lingkungan dan sebagainya ini. Sehingga tercipta sebuah komunitas yang
tumbuh semakin besar dan bisa mempengaruhi masyarakat-masyarakat lainnya untuk melakukan hal yang sama seperti itu. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan harapan juga dari kalian bisa terwujud nantinya. Mudah-mudahan nggak lama-lama juga ya, kita masih bisa merasakan gitu mungkin lingkungan yang indah, yang asri, yang sudah kita damba-dambakan ini, mudah-mudahan kita merasakan ya. Amin, 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 mudah-mudahan. Dan buat teman-teman juga Yusuf, Ahdan, Pramudia, terima kasih banyak loh udah mau sharing-sharing, mau cerita-cerita, dan tentunya mudah-mudahan kalian juga sehat-sehat selalu biar terus bisa berinovasi ke depannya seperti apa. Dan tadi seperti kata Pramudia juga, mudah-mudahan bisa menjadi populer ya aplikasi ini ya. Jadi nggak cuman sekedar setel you earn gitu ya, tapi seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia mungkin insya Allah memakai aplikasi kalian ya. Amin, 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 amin ya. Kalau gitu terima kasih banyak teman-teman. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi dengan prestasi lainnya dari kalian. Dan buat Telutizen, nanti kita akan ada lagi obrolan bersama narasumber-narasumber lainnya yang tentunya sangat membanggakan juga seperti teman-teman yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Kalau gitu terima kasih banyak guys. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.